Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa aina inayatika wa syamsa hidayatika wa rusi mamlakatika wa nurika al-hikmati syafi kafha ya ain sod birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imam al-karamah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin ba'alin, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan juga pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabar Ehsan beserta ibu, dan juga tiang guru kita, tiang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan dalam pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga dihimpun disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Sunarto, Al-Mukarram Bapak Siswanto, beliau Al-Mukarram Bapak Nasrul, dan juga sesepuh lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau akhirnya kiram Al-Ustaz Bapak Hamzah Nur Wahid beserta keluarga sebagai koordinator Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren Bedawa Banyumanik Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimah, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali,
di malam yang penuh dengan limpahan rahman dan rahimnya Allah, di malam yang penuh dengan curahan fadl dan rahmat Allah. Mari bersama-sama kita haturkan syukur tasyakur, kita haturkan rasa terima kasih yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala belian kasih sayang Allah yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, setiap saat dan detik tercurahkan di dalam langkah zahir dan batin kita, sehingga sedetik pun kita tidak akan mungkin mampu lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita haturkan, ikrarkan bersyukur kita bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul hikmah, Rasulul karamah, Rasulullah sebagai pembawa risalah, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membenahi akhlak kita manusia, menata kembali budi pekerti kita manusia yang dihadirkan dalam kondisi fitrah, dihadirkan dalam kondisi suci, dilahirkan dalam kondisi baik, dan satu-satunya jalan bisa kembali kepada Allah adalah dengan menjaga kebaikan, menjaga fitrahnya, menjaga kesucian di dalam zahir dan batin kita. Maka karena itulah Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah memberikan suri tauladan bagaimana cara menjaga hati yang baik, bagaimana caranya menjaga agar ruh rasa ini baik, bagaimana menjaga agar akalnya tetap baik, bagaimana menjaga agar perilakunya tetap baik dengan aqidatul Islam, dengan agama yang mulia yaitu al-Islam. Maka kita yang menerima cahaya keislaman ini mempunyai tanggung jawab yang sama mewujudkan harapan cita-cita luhur Rasulullah, yaitu bagaimana umatnya berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan rutinitas pengajian bulanan. Dan alhamdulillah malam ini adalah malam penutupan menjelang Ramadan. Sebagaimana rutinitas setiap tahun di saat masuk di bulan Sya'ban, maka pengajian kita tutup sementara dan bismillah akan kembali dibuka di bulan Syawal. Maka di malam penutupan ini yang pertama, atas nama pribadi, keluarga, dan juga perjuangan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran, kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang setiap satu bulan hadir untuk berdoa bersama-sama
Terima kasih kepada keluarga besar At-Tadkir Kaliaren yang ada di Semarang. Semoga perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud penghambaan dan juga amalul soleh yang membukakan pintu kemudahan kita dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga dan juga majelis taklim, memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan, kekhilafan baik lahir maupun batin dalam bentuk apapun. Maka kami atas nama pribadi, keluarga dan juga perjuangan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di malam penutupan ini betul-betul Allah menutup segala pintu kemaksiatan kita, pintu kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan, kebatilan kita dan keluarga, dan dibukakan pintu keberkahan bagi kita. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masuk di bulan Sa'ban atau bulan Ruh. Bulan Sa'ban atau bulan Ruh adalah bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 bulan yang disebut oleh baginda Rasul dalam doa yang diajarkan kepada kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah, dan juga bulan Sa'ban, dan Muhammad sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Bulan Rajab sudah kita lalui dan jelas adalah bulan Isra Mi'raj, bulan hadirnya sholat. Dan di bulan Sa'ban ini Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di bulan Sa'ban ini ya Rasulullah? Ada satu riwayat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sa'ban. Riwayat yang lain Rasulullah berpuasa sampai nisfu Sa'ban atau setengah bulan. Dan di riwayat yang lain Rasulullah menganjurkan, mensunahkan kita berpuasa di bulan Sa'ban sesuai kemampuan. Maka di saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat menjawab, Rasulullah menjawab, nama ada nama, aku kangali. Tolong egonya dibuka, ini egonya nggak buka please. Maka di saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah berpuasa di bulan Sa'ban, maka Rasulullah menjawab, bulan Sa'ban adalah bulan imtihan. Sa'ban ini adalah bulan imtihan, yaitu bulan ujian akhir kenaikan kelas, di mana di bulan Sa'ban juga dikumpulkan seluruh catatan-catatan amal kita, baik amal buruk, amal baik, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh catatan amal kita 1 tahun yang sudah dihimpun oleh petugas Allah, yaitu malaikat rakib dan atid, ini dihaturkan kepada Allah di bulan Sa'ban. Maka Rasulullah bersabda, aku akan bahagia di saat catatan amal kebaikanku ini
dihaturkan kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di sini ada 2 poin yang perlu kita ambil hikmahnya. Poin yang pertama, Rasulullah berpuasa di bulan Sa'ban. Maka tinggal kita pilih di antara 3 riwayat, mau yang 1 bulan, setengah bulan, atau semampunya. Milih pun ibu? Semampunya. Alhamdulillah. Bapak-bapak pilih pun? Semampunya. Semampunya. Maka poin yang pertama adalah Rasulullah memberikan contoh kita di bulan Sa'ban ini untuk berpuasa. Poin yang kedua adalah sabda Rasul, Sa'ban syahrul imtihan. Sa'ban itu adalah bulan tes, ujian akhir kenaikan kelas. Apa ujian akhir kenaikan kelas? Berarti di bulan Sa'ban setiap pribadi manusia muslim mukmin akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap di bulan Sa'ban ada ujian khusus kenaikan kelas. Sebagaimana waktu kita dulu waktu bersekolah, atau anak-anak kita yang saat ini sedang sekolah, kurikulumnya sama. Setiap 1 tahun diawali pelajaran baru sampai nanti ujian akhir, kurang lebih 1 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian juga apa yang dialami oleh manusia, bahwa manusia hidup ini sebagaimana sabda Rasulullah, kehidupan manusia di dunia ini, manusia mengalami tarbiyatul akbar. Dunia ini adalah tarbiyah akbar linnas. Dunia ini adalah sekolah besarnya manusia. Kurikulumnya adalah sama 1 tahun, diawali di bulan Syawal, dan di bulan Sa'ban adalah imtihan. Bahasa madrasah dunia, imtihan itu adalah tes, ujian. Bagaimana dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita mengambil hikmahnya. Dikarenakan di bulan Sa'ban ini seluruh catatan amal 1 tahun akan dinaikkan, dihaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun ini amal kita, catatan baik, catatan buruk, semua dihaturkan kehadiran Allah, dikalkulasi dengan nilai imtihan ujian akhir, ditulis di rapor kehidupan kita yang ada di Lauhil Mahfuz. Ada 3 hasil ketentuan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditulis oleh Rabbuna wa Rabbukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah manusia ini masuk dalam golongan naik kelas. Yang kedua adalah manusia masuk golongan yang tidak naik kelas, tinggal kelas. Yang ketiga yang paling celaka, golongan manusia yang turun kelasnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada 3. Siapa golongan yang naik kelas? Golongan yang naik kelas itu adalah golongan yang nilai-nilai kebaikannya mendominasi, nilai-nilai baiknya unggul bersama dengan imtihan ujian akhirnya nilainya baik, maka ditulis oleh Allah dalam rapor kehidupan kita, kita termasuk manusia yang naik kelas. Disabdakan oleh baginda Rasul, manusia yang naik kelas itu bagaimana? Manusia yang di bulan Sa'ban ditulis sebagai naik kelas, maka di bulan Syawal nanti
akan ada kenaikan keikhlasan dalam dirinya, kenaikan kesabarannya, meningkat iman takwanya, meningkat keyakinannya, meningkat kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di situ akan terlihat di bulan Ramadan ini. Golongan yang pertama yang naik kelas nanti di bulan Syawal akan ada gebrakan peningkatan kebaikan, baik iman dan takwa, baik hablum minallah dan hablum minannas ini meningkat. Dan akan nampak di bulan suci Ramadan ini orang-orang yang raportnya tertulis naik kelas di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan kekuatan dari Allah, merasakan kenikmatan, kekhusyuan dalam ibadah Ramadan. Puasa nikmat, sholat nikmat, tadarus nikmat, sedekah dan lain sebagainya. Terasa nikmat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang tidak naik kelas alias dongkol. Siapa golongan manusia yang tidak naik kelas? Yaitu tatkala nilai-nilai keburukannya ini lebih banyak daripada nilai kebaikannya. Nah, tatkala di bulan Sya'ban tertulis sebagai golongan manusia yang tidak naik kelas di bulan Syawal itu nanti sampai 1 tahun ke depan, maka kita atau manusia yang tidak naik kelas tadi akan menghadapi masalah-masalah yang sama di tahun kemarin. Tahun kemarin subuhnya jeblok, maka tahun depan Syawal ke depan dia akan mengalami hal-hal yang sama. Tahun kemarin amarah sulit dikembalikan, tahun kemarin kemaksiatan merajalela, maka tahun ini pun akan dihadapkan dengan masalah yang sama. Tinggal mampu atau tidak untuk menghadapinya. Na'udzubillah min. Dan itu akan nampak di bulan Syawal ini kerepotan dalam beribadah puasa. Akan nampak kerepotan dalam sholat malamnya di bulan Ramadan ini. Ini mekanisme yang saling terpaut satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, golongan yang paling celaka na'udzubillah min dzalik adalah golongan manusia yang rapot kehidupannya tertulis turun kelas. Na'udzubillah min dzalik. Siapa golongan manusia yang turun kelas? Yaitu tatkala nilai-nilai rapor kehidupan 1 tahun ini yang diaturkan oleh para malaikat pencatat kehaibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisinya sangat memprihatinkan. Amal 1 tahun ini banyak buruknya, amal baiknya itu cuma 1-2 titik. Ditambah ujian imtihan di bulan Sya'ban, nilainya pun turun jeblok. Maka ditulis turun kelas dari kelas 3, harusnya naik kelas 4 atau minimal dongkol di kelas 3, malah turun menjadi kelas 2. Apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan manusia yang turun kelas di bulan Syawal ini nanti. Manusia akan mengalami penurunan. Kemarin masih bisa subuh raketan setahun ping telu, seandainya ini malah belas. Na'udzubillah min. Kemarin tak kalah marah masih sedikit bisa dikendalikan, ini loss. Akan terjadi penurunan. Dan bagaimana kondisinya di bulan Ramadan? Akan nampak Ramadan sebagai prosesnya akan sangat sulit dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Puasanya berantakan, amal baiknya berantakan,
hatinya porak-poranda, resah, gelisah, amarah menguasai dadanya, tertutup pintu-pintu kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudaraku rahimakumullah. Maka di antara tiga ini tentunya kita harapannya adalah naik kelas. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah. Lalu bagaimana? Apa amalan apa yang harus kita jalankan sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasul, yang diajarkan guru kita dan juga yang guru kita? Maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya sudah menyiapkan solusinya. Rasulullah sudah memberikan bocorannya. Bagaimana caranya menghadapi bulan Sya'ban? Maka untuk menghadapi jaga nilai-nilai dalam rapor kita ini banyak buruknya di bulan Sya'ban, maka sabda Rasulullah, perbanyak puasa yang pertama, yang kedua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Sya'ban ini, dari 1 Sya'ban kemarin sampai akhir Sya'ban, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, membukakan hijab batinku, tunjukkan ya Allah di mana letak kekurangan dan kesalahanku. Maka mulai bangun tidur sampai tidur lagi diawasi, dari bangun tidur sampai tidur lagi dikoreksi, dicatat dalam akalnya, dicatat dalam memorinya. Malamnya sholat taubat, mandi taubat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di tanggal 1 Sya'ban jam 8 tadi, ya Allah, pagi tadi saya marah tak terkendali, astagfirullahaladzim. Ya Allah, di tanggal 3 Sya'ban, ya Allah, habis zuhur tadi saya membuka aib saudaraku sendiri. Ya Allah, di sore tadi, ya Allah, kata-kataku tak terkendali, ya Allah, astagfirullahaladzim. Di tanggal 5 Sya'ban ini aku tidak subuh, ya Allah. Di tanggal ini, ya Allah, dilaporkan penemuan demi penemuan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun, mohon remedi, mohon katrol, agar nilai yang merah mendapatkan katrol menjadi nilai yang baik dengan katrol ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman dulu Pak Bu, zaman para sahabat, zaman para wali songo, zaman para wali, para aulia, dulu betul-betul Sya'ban ini bulan yang sangat-sangat diperhatikan. Para kiai, para sesepuh, para soleh dulu menghimbau kepada jamaahnya untuk berhati-hati di bulan Sya'ban. Seperti guru yang menghimbau murid-muridnya bahwa ini nanti bulan ini akan ujian kenaikan, belajar yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Tetapi di zaman akhir, zaman sudah berubah, bergeser, sehingga sudah sangat jarang sekali pengamalan Sya'ban sebagai imtihan. Sudah sangat jarang sekali penjelasan tentang imtihan di bulan Sya'ban. Sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul fokus, konsentrasi setiap saat dan detik mengawasi diri kita sendiri. Langkah perbuatan kita koreksi sendiri. Kebocoran demi kebocoran yang ada dalam perilaku kita catat, laporan kepada Allah, mohon ampunan, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di bulan Syawal dulu, 1 bulan ini, ya Allah, 1 bulan Syawal yang dulu, di bulan
tahun yang dulu ya Allah dipenuhi, aku penuhi dengan kemaksiatan dan kezaliman. Ampuni aku ya Allah. Aku dulu seringkali meninggalkan sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, intinya adalah mengaku banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon pengampunan. Perbanyak kebaikan demi kebaikan agar kita tercatat sebagai golongan manusia yang naik kelas. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, maka banyak manusia di akhir zaman ini yang tidak memperhitungkan, tidak memperhatikan bahwa hidup ini adalah tarbiyatul akbar linnas. Dunia ini adalah sekolah besar kita manusia, yang seharusnya 6 tahun sekolah dasar lulus. Karena kita manusia jarang belajar, jarang memperhatikan pelajaran, maka di saat hadir ujian gagal. Na'udzubillah min. Seharusnya 6 tahun ini jenjang sekolah dasar bisa lulus. Banyak manusia yang sudah melalui waktu 20 tahun tetapi masih di dalam sekolah dasar, nggak lulus. Na'udzubillah min. Dulu 10 tahun yang lalu itu kondisinya pemarah. Sudah ngaji 10 tahun, sudah menjadi orang Islam sampai 10 tahun kemudian, sudah sholat 10 tahun, sudah mengalami puasa 10 kali, tetapi pemarah masih tetap pemarah, bakhil tetap bakhil, menyepelekan perintah dan larangan Allah masih tetap, ucapannya sering menyakiti hati orang lain pun tetap tidak ada perubahan. Lulus 10 tahun kok ijeh dendaman, 10 tahun kok ijeh gelonan, 10 tahun kok ijeh buruk sangkanan, 10 tahun kok medit rubah-rubah. Na'udzubillah min dzalik, pertanda dongkol 10 tahun. Maka kita mengalami kerugian. Maka disinilah sabda Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, pria maupun wanita, dari lahir sampai mati. Ilmu nopo nih? Golek ilmu kok sampai mati, ilmu apa? Nahwu sorot 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun selesai. Tafsir Jalalan, tafsir Quran dipelajari 4 tahun kata. Ilmu apa yang sampai mati? Yaitu ilmu penghambaan, ilmu pengabdian, menjalani hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disekolahkan di tarbiyatul akbar linnas yang bernama dunia, maka dengan target yang telah ditentukan, maka wisudanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sebentar lagi juga kita masuk di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bulan proses, bulan berproses, di mana catatan bulan Sya'ban ini akan terproses di Ramadan. Catatan Allah, catatan yang dihadirkan dalam kodoknya Allah ini akan nampak nanti di bulan Ramadan. Maka ini gak main-main. Catatan di bulan Sya'ban ini akan berpengaruh dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Catatan di bulan Sya'ban ini akan mempengaruhi 1 tahun ke depan dalam kehidupan kita. Maka berhati-hatilah. Sya'ban
ujian sebagai imtihan, dan 1 tahun kemarin itu akan berpengaruh di 1 tahun yang akan datang terus itu. Maka semakin waspada memperhatikan langkah kehidupan kita, akan dinilai dan dicatat oleh malaikat yang setia mendampingi kita, malaikat raqib, malaikat atid. Ini setia mendampingi. Subhanallah. Maka dalam kaitannya bulan suci Ramadan yang hadir, Rasulullah memberikan panduan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan yang pertama, 10 hari pertama adalah rahmat. Apa yang harus kita lakukan di 10 hari pertama Ramadan sama seperti di bulan Sa'ban, mengoreksi diri kita, mengawasi langkah-langkah kita. Maka dalam waktu 10 hari yang pertama menggali perbuatan langkah zahir batin, menemukan di mana letak kekurangan, kesalahan, kebocoran dalam perilaku kita, laporan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari yang kedua wa'asatuhul maghfirah, 10 hari yang kedua pertengahan ini adalah hadirnya ampunan. Setelah 10 hari kita mohon ampun kepada Allah, 10 hari yang kedua 11 sampai 20 diperbanyak ibadah dan amal solehnya, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, sholatnya dibenahi, zikirnya dibenahi, tadarus dan lain sebagainya, berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 hari yang ketiga itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Apa? Setelah mendapatkan ampunan di 10 hari yang kedua, maka 10 hari yang ketiga selikur sampai akhir Ramadan mulai rontoklah segala penyakit-penyakit hatinya, mendapatkan ampunan, sombongnya hilang, iri dengkinya hilang, buruk sangkasirnya, bakhil hilang menjadi dermawan, sombong congkak angkuhnya hilang menjadi rendah hati, hubbud dunyanya sama diganti dengan hubbullah. Alhamdulillah. Maka itqum minan nar, terbebas dari api neraka, masuk Syawal Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci, kembali sehat. Alhamdulillah. Maka perumpamaannya 10 hari yang pertama masuk rumah sakit Ramadan, dicek semua penyakitnya, dilap seluruh penyakitnya apa, dicatat di data. 10 hari yang kedua di Ramadan mulai dimasukkan di rumah sakit Ramadan, mulai dimasukkan infus, dimasukkan obat-obatan, dan 10 hari yang ketiga di rumah sakit Ramadan mulai terasa sembuh penyakitnya. Berpamitanlah keluar dari rumah sakit Ramadan, pulang ke rumah Idul Fitri, kembali sehat. Alhamdulillah. Ini prosesnya. Maka manusia, hamba-hamba Allah Pak Bu, yang mendapatkan Ramadan dan melalui proses yang sesuai dengan sabda Rasul, ini adalah hamba Allah yang di bulan Sa'ban tercatat naik kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sasi poso ini kok ruwet Pak, kok ruwet, emosi tambah, nesunan, tukaran, menipu, sholatnya berantakan. Buk menawa dongkol, naudzubillah min, mergo Sa'ban boten tenanan nyuwun ngapura pembersihannya. Sa'ban itu adalah bulan di mana kita memohon ampun totalitas kepada Allah, membenahi 1 tahun yang telah kita lalui dari Syawal kemarin, Syawal tahun kemarin. Ini kita mohon ampun betul, ya Allah, ya Allah.
Ampuni aku dari bulan Syawal kemarin ya Allah, segala dosa-dosa yang hadir baik yang aku sadari maupun tidak ya Allah, sehingga di bulan Sya'ban tercatat nilainya menjadi nilai rapor yang baik, menjadi naik kelas. Amin Allahumma. Bertambah tahun, setiap tahun mengalami kenaikan kelas, setiap tahun mengalami kenaikan kelas. Ini kalau kita manut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Pak Bu, kembali di Sya'ban tadi, setiap kita pribadi akan mengalami ujian khusus di bulan Sya'ban. Ada yang bertanya, ujian apa kok gak kerasa, gak ada piye-piye? Sya'ban ini ujiannya khusus. Ujiannya sangat khusus. Sya'ban itu ada ujian kesabaran, ada ujian materinya keikhlasan, ada ujian materinya pengorbanan, ada ujian pilihan, macam-macam. Orang yang tidak menyadari di dalam Sya'ban ada ujian, nggak apa-apa, nggak menyadari. Tetapi yang utama di bulan Sya'ban, hati-hatilah tetap berada di jalan yang benar. Nggak sadar ujiannya apa, tapi hati-hati berada di jalan yang benar. Karena di Sya'ban kita disorot, disunting langsung. Hati-hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibutuhkan kearifan, dibutuhkan serah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mohon bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah umat Rasulullah yang naik kelas. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.